Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai eksistensi bahasa Indonesia di Timur Leste. Nah, tentu dalam pembahasan ini saya hanya merujuk kepada informasi-informasi yang saya temukan melalui internet. Oke. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai hal ini, terlebih dahulu kita segarkan kembali ingatan kita mengenai negara muda ini. Adapun Timor Leste merupakan negara yang baru berusia 20 tahun yang secara geografis berada di selatan NKRI, selatan negara Indonesia. Timor Leste ini sebelah barat, utara, dan timurnya itu berbatasan dengan Indonesia, sebelah selatan berbatasan dengan Australia. Adapun jumlah penduduk Timor Leste berkisar 1.300.000 dibanding dengan provinsi di tetangganya, sangat jauh berbeda ya. Di tetangganya itu di NTT itu penduduknya 5 juta lebih. Adapun daerah di Indonesia yang sama barangkali atau mendekati jumlah penduduknya yaitu Kota Makassar. Kota Makassar jumlah penduduknya ada sekitar 1,3 juta itu salah. Provinsi di sebelah timurnya itu Provinsi Maluku ya, jumlah penduduknya bersama dengan Timor Leste 1 jutaan lebih. Baik teman-teman, negara Timor Leste ini dahulu itu bernama Timor Timur. Pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1970-an. Saat itu Timor Leste dianeksasi oleh Indonesia atau Timor Leste bergabung dengan Indonesia setelah ditinggalkan oleh Portugis. Yang kala itu Portugis di dalam negaranya sendiri mengalami gejolak politik sehingga daerah-daerah koloni itu ditinggalkan. Nah, Timor Leste mengambil momentum, beberapa kelompok-kelompok kemerdekaan di sana mengambil momentum itu. Ada salah satu kelompok itu memproklamirkan pendirian negara Timor Leste, dan ada beberapa kelompok lain ingin bergabung dengan Indonesia, dan pada akhirnya negara wilayah koloni Portugis itu bergabung dengan Indonesia. Nah, setelah itu selama bergabung Indonesia terjadi gejolak selama 20 tahun itu yang berbuntut pada pelepasan Timor Leste atau pemisahan Timor Leste melalui persetujuan Presiden Habibie setelah menggantikan Bapak Presiden Soekarno pada tahun 1999 ya. Sementara gejolak tahun itu 98 terjadi reformasi, 99 Habibie memerintah dan mengizinkan Timor Leste untuk mengadakan referendum di bawah pengawasan PBB. Oke, teman-teman, sebelum lebih lanjut saya ingin menginformasikan bahwa saat ini saya berada di salah satu kawasan wisata di Sulawesi Tenggara, di pantai Nambok. Oke, baik teman-teman, lanjut. Setelah Timor Leste menjadi sebuah negara secara resmi pada tahun 2002 ya, pada tahun 2002 sebagaimana lazimnya sebuah negara baru, mereka akan membentuk konstitusinya, membentuk pemerintahannya, termasuk bahasa resmi yang akan mereka gunakan. Nah, bukan kebetulan ya, mungkin sudah melalui proses panjang kesepakatan nasional para pendiri bangsanya, disepakati bahasa resmi di negara Timor Leste yaitu bahasa Portugis dan bahasa Tetun. Nah, bahasa Tetun ini merupakan bahasa yang penuturnya mayoritas di Timor Leste, atau bahasa Tetun ini bahasa lokal di sana ya, yang penuturnya mayoritas. Sedangkan bahasa Portugis adalah bahasa yang bekas, apalagi bekas penjajahannya ya, atau negara yang pernah menguasai Timor Leste itu ratusan tahun, kalau saya salah 400 tahunan menguasai Timor Leste. Adapun pertimbangan Timor Leste memilih bahasa Tetun dan bahasa Portugis ya, kalau bahasa Tetun yang jelas ya, karena itu merupakan bahasa yang
dominan di negaranya atau mayoritas penuturnya di sana. Sedangkan bahasa Portugis ya mungkin kepentingan mereka adalah karena mereka telah lama mengenali bahasa tersebut, dijajah atau menjadi koloni Portugis itu ratusan tahun, sehingga mereka sudah tidak asing lagi dengan bahasa tersebut. Mereka banyak menguasai bahasa tersebut. Juga barangkali keuntungan bagi mereka adalah bahasa Portugis adalah salah satu bahasa di dunia yang ada banyak negara-negara di dunia ini yang menuturkan atau bahasa resmi di negaranya itu adalah bahasa Portugis, terutama negara-negara yang pernah menjadi koloni Portugis. Seperti di Amerika Latin ini ada beberapa negara, yang paling besar itulah Brazil ya, Brazil. Kemudian di Afrika juga banyak negara-negara yang menggunakan bahasa Portugis. Lalu bagaimana dengan bahasa Indonesia? Nah, adapun dengan bahasa Indonesia di sana itu oleh karena Timur Leste ini pernah menjadi bagian dari negara Indonesia, maka sisa-sisa penggunaan bahasa Indonesia itu masih ada, terutama mereka kaum tua yang pernah bersama-sama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena juga masih penggunaan bahasa Indonesia ini, sehingga bahasa Indonesia di sana itu diakui sebagai bahasa kerja di Timur Leste, sama dengan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja di Timur Leste. Nah, oke teman-teman, untuk generasi baru, artinya generasi yang lahir setelah Timur Leste menjadi sebuah negara baru, atau lahir setelah dalam masa dewasanya itu sudah menjadi Timur Leste, mereka tentu tidak lagi mendapatkan pengajaran bahasa Indonesia sebagaimana generasi tua yang mendapatkan pendidikan Indonesia. Namun mereka juga banyak sekali yang memahami bahasa Indonesia oleh karena pergaulannya, interaksi melalui media sosial, melalui internet dengan masyarakat Indonesia. Selain itu juga TV Indonesia atau tontonan mereka itu banyak sekali menonton acara-acara televisi Indonesia. Nah, selain itu juga banyak sekali pemuda-pemuda Timor Leste setelah menempuh pendidikan tingkat atas, setelah menengah atas, mereka banyak sekali yang memilih untuk melanjutkan studinya ke Indonesia, ke Malang, ke Bali dan seterusnya ya. Jadi kebutuhan akan bahasa Indonesia itu di Timor Leste itu sangat besar sekali. Bahkan ada banyak sekali menteri-menteri itu mampu bertutur dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Teman-teman, jika kita lihat bagaimana perkembangan bahasa Timor Leste dari aspek atau sudut pandang upaya dari pemerintah Indonesia sendiri, maka pemerintah Indonesia sendiri telah mendirikan pusat budaya Indonesia pada zaman pemerintahan SBY kalau tidak salah. Di sana itulah diadakan kursus bahasa Indonesia, BIPA, bahasa penutur asing. Dan ada banyak juga lembaga-lembaga lain yang melakukan hal serupa. Dan bahkan di sekolah-sekolah juga ada mata pelajaran pilihan, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, sehingga mereka pemuda-pemuda Timor Leste banyak sekali yang menguasai bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, tentu fenomena ini tidak mengherankan ya, dimana kita ketahui bahwa Timor Leste ini sangat dekat dengan Indonesia, bahkan bisa dikatakan sebagai negara serumpun dengan Indonesia. Terutama sekali penduduk Timor Leste itu masih memiliki banyak kesamaan dengan saudara-saudara dari di bagian timur barat, yaitu Kupang dan sekitarnya, Atambua dan Entente secara umum. Oke teman-teman, saya rasa demikian apa yang saya bisa berikan, sebuah sudut pandang yang tentu masih membutuhkan pendalaman, yang tentu masih membutuhkan diskusi, dan tentu membutuhkan banyak tambahan informasi dari teman-teman. Ya, kepada sesama kita saling maafkan, kepada Tuhan yang Maha Kuasa kita mohon ampun, kita tetap pupuk terus tali persaudaraan sesama bangsa Indonesia dan negara-negara tetangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.